Oke, berarti nggak membantah kalau situasinya pimpinan KPK ditekan kayak gitu ya, Pak? Ya, saya nggak ngomong begitu, tapi sepertinya sekalian sudah dapat beritahu. Pak, itu Prinsipnya begini, bahwa pertemuan yang kemudian difasilitasi tadi kan itu tidak lepas dari kondisi situasi saat itu. Saya tidak menyimpulkan lebih lanjut kan seperti itu. Tapi ada oknum yang memang sengaja atau terlihat lebih menekan Anda misalkan atau menekan pimpinan atau orang lain? Secara tidak langsung sih. Ya. Ada ya Kan oknumnya. itu kan tergantung bagaimana kita menerima kan seperti itu. Betul. Ya kalau saya pribadi saya nggak nyaman itu saja, Ya. nggak tahu pimpinan yang lain. Dan termasuk sampai saat kemudian ada indikasi Pak Asep itu menyatakan mundur dengan adanya Oh peristiwa-peristiwa. enggak, bukan karena pertemuan antara tahanan itu enggak. Gitu, kan. Enggak, bukan karena adanya tekan-tekanan atau intimidasi itu sehingga memang berujung. Enggak lah, Enggak ya? bukan itu kan masalah ya mungkin ya nanti Pak Acap sendirilah yang bisa menjawab kan. Tapi kan prinsipnya sekarang kan yang bersangkutan masih ada di KPK. Ya itu saja yang teman-teman pegang. Kalau gitu kemarin kan. itu alasannya apa? Sehingga Apa harus karena dia bersaudara, berkawan atau memang Saya ada nggak tahu. nggak diberikan Nggak. jawaban dari oknum itu? Saya tidak begitu ingat karena waktu itu juga kondisinya sangat cepat ya. Saya begitu selesai segera ingin pulang ya. Jadi saya juga nggak ingat ya. Tapi yang jelas saya masih ingat Pak Asep menyampaikan sesuatu dan ya udahlah fasilitatif saja lah. Daripada ribet. berarti Bapak nggak sempat menyangkal atau menahan Pak kayak gini jangan deh kayak gitu. Langsung aja kayak gitu. Ya udah silahkan atau Seperti itu. nggak sempat nego, Pak? Apa yang dinego? Buat biar nggak bahwa ketemu hal itu atau ketemunya berbahaya, Senin aja pas jam besuk kayak gitu. melanggar etik gitu, memfasilitasi pertemuan apalagi di lantai 15 ruang Sekali pimpinan. lagi kita harus tidak bisa memisahkan konteks Situasi. situasi saat itu. Ya, sekali lagi. Jadi kalau dalam kondisi normal pasti saya akan loh. Besok aja. Yang dalam kondisi normal saya pasti akan menyampaikan seperti itu. Dan rasanya dalam kondisi normal Pak Asep tidak akan minta izin ke pimpinan. Biasa aja kan kalau berkunjung ke tahanan kan biasa saja dan tidak pernah disampaikan ke pimpinan gitu. Dan memang tidak harus izin ke pimpinan untuk bertemu dengan tahanan itu keluarganya atau siapapun. Tapi sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari konteks saat itu, situasi saat itu. Dan saya pikir persoalan ini sudah clear ya. Dan yang ditanyakan kan apakah pimpinan bertemu? Saya sudah sampaikan Pak Ketua, bahkan sudah menyampaikan waktu Pak Ketua kan di Manado. Tidak ada pimpinan yang bertemu. Bahkan saya lihat wajahnya siapa si Dadan ya. Saya kalau dikasih fotonya ini Pak ya, saya nggak tahu. Gitu. Karena saya memang nggak kenal dan nggak pernah ketemu. Kan gitu. Gitu. Pak, berarti bisa dikatakan Bapak pada akhirnya mengiyakan permintaan itu dalam tanda kutip untuk ngadem-ngadem kayak gitu, Pak. Yes. Mendinginkan. Sekarang tekanan gitu Pak. Jangan diulang-ulang tekanan-tekanan ya. Jangan lagi diulang-ulang itu. Ya sudahlah, itu sudah lewat. Menurut saya itu sudah lewat. Tapi emang untuk cooling down katakan kayak gitu ya, Pak. Kalau saya sih seperti itu. Kalau saya udahlah. Pak mengenai Pak, Pak saat ini Sekjen katanya ikut Saya nggak sampai tahu. rumah. Ya, saya nggak tahu karena saya langsung pulang. Pak saat ini dugaan itu hal itu dilaporkan ke Dewas. Iya KPK. silakan saja lah. Saya itu kan nggak pernah mempersoalkan siapa saja silakan lapor. Bapak nggak lapor balik ke Puspo misalkan Anda sempat ditekan. Oh iya, Pak. Pak. gitu. Mau lapor Kan Puspom Anda nggak, Pak? kan ditekan. Anda kan ditekan. Buat Nah, saya persoalan sudah selesai. Oh, Buat saya. Bagi Persoalan media belum sudah selesai. Media Jadi belum nulis. dari oknum ya TNI yang di pasar sudah dilakukan penahanan dan diproses oleh Puspom TNI. Itu juga kita juga berterima kasih atas koordinasi dan kerjasama dari Puspom TNI ya. Sudah ada tindak lanjut dari sana. Apalagi yang dipersoalkan? Ya persoalannya kan apa hubungannya Dadan dengan Basarnas gitu loh, kasus Basarnas. Apa emang ada hubungannya? Ya, saya nggak tahu. Apa Bapak nggak nyari tahu? Kan ada penyidik, nggak ditanyain aja sekalian. Pak, oknum yang minta buat ketemu itu katanya auditor militer Nazali Lempo ya, Pak. Benar namanya. Saya lupa dan ya saya Ciri-cirinya aja kumisan, jidatnya lebar atau gimana gitu. kalau dikasih foto ini Pak ya, Nah. saya sendiri mungkin lupa. Sekali lagi waktu itu ya kita di kondisinya seperti itu sehingga cara saya bertindak berpikir pun tidak normal. Tapi dia auditor TNI ya, Oke. Pak. Puspom TNI. Jadi kalau itu yang ini Pak, yang
mana ya? Lupa saya. Tapi orangnya waktu itu ada yang pas diri bareng si Pak Tanah Kompres itu pasti ada tuh ya yang keliling-keliling gitu ya. Saya nggak tahu. Sekali lagi yang apakah ikut turun, tapi sepertinya nggak ikut turun. Ya, Oh nggak ikut sepertinya. turun. Ya, jadi mungkin waktu itu Pak Asep memutuskan di lantai 15 karena memang rapatnya di lantai 15. Udahlah daripada turun Situ aja. di situ saja. Di ruang transit tamu Pak. Bukan di ruang pimpinan sekali, bukan di ruang pimpinan. Tapi di mana Pak ruang transit tamu? Katanya. Karena saya juga nggak tahu. Sampai Pertemuannya di mana saya nggak tahu. Pak, apakah pimpinan KPK akan menjamin bahwa video CCTV, rekaman CCTV itu nggak akan Tapi hilang? anyway kan. Ini informasi seperti ini kan berarti kan berasal dari dalam. Ya. Berarti ada pegawai KPK yang memang berusaha merusak suasana kerja di KPK. Saya sampaikan seperti itu. Gitu nggak? Nah, gitu kan? Nggak. Saya sampaikan seperti itu. Ada pegawai KPK yang memang dengan sengaja merusak situasi kerja di KPK. Bikin kisruh, ya kan gitu. Akan dicari, Pak? Nggak bisa. Ya kalau ada kalian punya informasi Bikin pasti- kisruh karena melaporkan ke Dewas atau mengungkap ke publik Pak? apa? Bikin kisruh karena melapor ke Dewas atau Jadi mengungkap ke publik? hal-hal yang tidak substansial itulah yang kemudian dibesar-besarkan. Gitu loh. Jadi menurut saya sih seperti itu. Ya, entah ya, kalau kalian menilai, oh ya enggak begitu Pak. Itu salah satu dari kontrol. Ya, katanya begini. Kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi ini seperti apa? Bagi saya, tugas utama saya kenapa saya di KPK adalah bagaimana memberantas korupsi. Ya. Tetapi ketika kemudian kondisi situasi menjadi gaduh, ya kemudian membuang-buang energi sumber daya dan pikiran kami, kan terganggu juga. Iya. Terganggu jadi dipanggil bolak-balik ke Dewas. Capek apa ya? Nggak pakai Gojek aja gosen gitu. Tapi berarti Pak Alex siap dengan konsekuensi atas Wah. keputusan itu? Apapun Saya keputusan bisa dari Dewas dipecat, nanti. nggak masalah. Nggak masalah. Nggak dipecat ya. Misalnya dari, karena nggak ada yang bisa memecat saya. Mencetin, ya, Kalau betul. misalnya rekomendasi Dewan Pengawas, Alex harus mengundurkan diri. Wah, dengan senang hati saya. Udah capek Pak. Oke, siap. Iyalah. Sudah 8 tahun saya. Iyalah udah 2 periode udah kenyang.